Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal farah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di Masjid Umar Ibn Khattab ini di Dusun Kala Timur, Desa Oo, Dompo NTB, dalam rangka untuk menghadiri majelis al-ilm, majelis yang luar biasa diagungkan oleh Allah, yang luar biasa diagungkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur mudah-mudahan dengan majelis ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, berikanlah peringatan Muhammad, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguh peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Sungguh kami telah memasukkan orang ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jenis jin dan manusia. Apa itu? Mereka memiliki penglihatan tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki pendengaran tapi tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki hati tapi tidak memiliki keyakinan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita menyesal di yaumil akhir nanti. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika sekelompok orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, penjaga neraka jahanam itu bertanya, alam ya'tikum nadhir, kenapa kalian ini kok masuk ke dalam neraka jahanam? Apakah belum ada seorang yang memberi peringatan, yang memberikan nasihat kepada kalian tentang Al-Quran dan Sunnah? Maka mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka menjawab, benar wahai Allah, telah datang peringatan itu kepada kami. Fakadzdzabna, kami dustakan, kami ingkari peringatan itu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami selalu berkata ketika di dunia dahulu, Allah tidak pernah menurunkan kewajiban atau apa saja terhadap kami. Maka mereka berdoa di neraka jahanam itu, law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Law kunna nasma', seandainya dahulu kami di dunia nasma', mendengar. Masya Allah, seandainya dahulu di dunia, ya Allah, nasma', kami mendengar.
au na'kil, atau kami berpikir akan peringatan-peringatanmu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak termasuk penduduk neraka yang menyala-nyala ini. Alhamdulillah bapak-bapak ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan dengan keberadaan kita di masjid ini, menghadiri majelis ilmu ini, sebagai jawaban untuk apa yang tadi di mukadimah tadi, sebagai hujah dan jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menggunakan pikiran kita, menggunakan pendengaran kita, menggunakan penglihatan kita untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk merenungi ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan Al-Quran kepada beliau lewat malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu dan menjadi pedoman hidup kita. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat beliau, berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, insyaallah sebagaimana yang sudah kita sebarkan pengumuman bahwa pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas kajian berlanjut. Yakni yang pertama ini adalah kita akan membahas yang kaitan dengan al-ilm, ilmu. Apa pengertian ilmu itu? Kemudian keutamaan orang yang belajar ilmu. Ilmu dituntut dan ilmu sangat dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah siapa siksa, balasan bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Kemudian yang terakhir adalah pembagian ilmu. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sebelum kita memulai kajian kita, adu'ukum ilallah, saya berdoa kepada Allah untuk diri saya dan antum sekalian. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Saya juga berdoa kepada Allah untuk diri saya dan antum sekalian dan kaum muslimin. Berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ma huwa al-ilm la yunfa'. Apa ilmu yang tidak bermanfaat itu? Aku ilmu yang tidak bermanfaat itu, ilmu yang tidak bermanfaat. Ndai memiliki ilmu, kemudian ndai tidak mengamalkan ilmu tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Wahai Allah, berikanlah manfaat dengan ilmu yang dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimni ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami. Warzuqna ilman nafi'an, dan rezekikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin 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 ya mujibas sa'ilin, amin ya rabbal alamin.
Ikhwan dan akhwat sekalian, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sekarang kita akan membahas kaitan dengan definisi ilmu dulu, supaya ringkas pembahasan dan materi ini berlanjut dan mudah-mudahan sekali pertemuan ini selesai. Amin ya robbal alamin. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu secara bahasa itu adalah sebuah pengetahuan yang sesuai dengan wakinya, yang sesuai dengan kenyataannya. Itu secara bahasa. Adapun ilmu secara syar'i sesuai dengan definisi syariat agama Islam, ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu sebuah pengetahuan atau pengetahuan yang sesuai dengan syariat Allah, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan. Ingat, dan diamalkan. Baik amalan itu, cakupan ilmu itu yang harus diamalkan, sebuah pengetahuan itu yang berdasarkan wahyu Allah, yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulullah SAW, dan harus kita amalkan, mencakup apa? Amalan lisan. Kata-kata kita ini yang keluar itu adalah kata-kata yang keilmuannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalul lisan, amalul kolbi. Kemudian yang pertama amalul kolbi, amalan hati. Yang kedua adalah amalul lisan, amalan lisan. Kemudian yang ketiga amalul jawari, yaitu amal anggota badan. Amal anggota badan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam bukunya Majmu'ul Fatawa. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu yang diridhoi oleh Allah, ilmu yang disenangi oleh Allah, ilmu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu berkenaan dengan firman Allah, yang berkenaan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tercakup dengan istilah al-ayah asy-syar'iyyah, ayat-ayat syar'i, yang maksudnya di dalam Al-Quran hadis itu menurunkan hukum-hukum, itu ayatus syar'i. Yang kedua, ilmu yang dicintai dan diridhoi Allah itu sebuah istilah, sebuah ilmu pengetahuan tentang bagaimana kita memikirkan ciptaan, seluruh ciptaan Allah di alam semesta ini, kemudian kita renungi seluruh apa yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Inilah yang dinamakan al-ayah al-kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya kita berpikir bahwa adanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya. Berarti adanya alam semesta ada yang menciptakan dan ada yang menghancurkannya, ada yang menghidupkan dan ada yang mematikannya. Sehingga tadaburnya kita merenungi ayat-ayat kauniyah tersebut mengakibatkan hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakibatkan hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian lawan daripada ilmu itu adalah kebodohan. Lawan daripada ilmu itu adalah kebodohan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa para ulama sahabat dan seluruh sahabat sepakat bahwa ilmu yang tidak diamalkan, orang Islam mengetahui ilmunya, orang Islam mengetahui syariat, orang Islam baik laki-laki maupun perempuan mengetahui mana yang diperintah dan mana yang dilarang, kemudian dia tidak amalkan ilmu tersebut, sahabat semua sepakat bahwa orang itu pada hakikatnya bodoh. Hakikatnya bodoh. Kenapa bodoh? Sepintar-pintar apapun dia secara IQ,
Setinggi-tinggi apapun jabatan dia dengan IQ yang dia miliki, sepintar apapun dia, kalau dia tidak melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, itu orang bodoh. Ya, itu orang bodoh. Maka pada zaman Nabi, waktu Quraisy itu diistilahkan zaman jahiliyah. Apa yang kurang dari IQ-nya Abu Jahal, Abu Lahab? Oh, itu orang kaya, bisnismen dan yang lainnya. Tapi dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Karena apa? Karena tidak mengamalkan Islam. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illam tasrif anni kaidahun asbu ilaih wa akum minal jahilin. Coba lihat perkataannya Nabi Yusuf, ya Allah, sungguh penjara itu lebih mada sukai daripada saya memenuhi panggilan wanita-wanita, panggilannya si istri raja pada saat itu, Raja Mesir, beserta wanita-wanita cantik yang disiapkan oleh istri raja itu. Karena maksudnya istri raja itu kan mempersilahkan Yusuf keluar, supaya kalau Yusuf keluar itu para wanita itu melihat, supaya lebih yakin para wanita-wanita. Itulah yang membuat aku tergila-gila karena saking gantengnya Yusuf itu gitu. Kalau kalian tidak percaya, lihat tuh, nah itu ya. Jadi Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ini penjara lebih baik bagi saya daripada saya memenuhi panggilan mereka ini. Seandainya bukan karena Engkau, ya Allah, menghalangi aku dari ajakan-ajakan mereka, aku minal jahilin. Niscaya aku termasuk orang-orang yang bodoh. Termasuk orang-orang yang bodoh. Maksudnya, kalau saya penuhi panggilan mereka, kemudian dengan apa yang mereka lihat, mereka menikmati badan saya, mereka menikmati kegantengan saya, ya Allah, berarti saya melanggar perintahmu atau melanggar larangan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ya, di dalam surat Al-Baqarah. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ketika Nabi Musa berkata kepada para pengikutnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wahai kaumku, sekarang Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Berarti maknanya apa? Allah perintah untuk menyembelih sapi betina. Apa jawaban mereka? Jawabannya pengikutnya Nabi Musa ini, qalu, mereka atattakhiduna huzwa. Apakah wahai Musa hendak engkau jadikan kami orang-orang bodoh? Ngapain kami kok sembelih sapi betina? Kok enggak sapi jantan sekalian? Kan dia degolaun ya. Dia sembelih ke sapi betina. Kenapa tidak sapi jantan? Artinya mananya apa? Mereka melanggar perintah Allah kaitan dengan apa? Melanggar perintah Allah lewat Nabi Musa alaihissalam. Atattakhiduna huzwa? Ketika kaumnya menjawab seperti itu, Nabi Musa berdoa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya aku ini tidak termasuk orang bodoh. Mananya apa? Kalau saya penuhi mereka ini supaya ikut kemauan mereka, tidak menyembelih sapi betina ini, kalau aku penuhi, ya Allah, saya termasuk orang yang bodoh. Ini bapak-bapak ibu sekalian, masya Allah, pintarnya seseorang itu tergantung daripada mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian, derajat kalian di sisi Allah, paling mulia derajat kalian di sisi Allah adalah orang yang, siapa di antara kalian yang paling bertakwa
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian serta kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati, itu kaitan dengan siapa yang tahu ilmu kemudian tidak amalkan ilmu tersebut, pada hakikatnya kata Allah, kata Rasulullah SAW, dengan dalil-dalil yang sudah disampaikan tadi, bahwa itu adalah orang bodoh. Orang bodoh. Ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah rahmati,